Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah pada pagi hari ini saya melanjutkan terlebih dahulu membacakan hadis-hadis yang penting untuk diketahui tentang peraturan atau aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang tata cara berpuasa yang baik. Jadi kemarin sudah diterangkan, sudah dibacakan hadis tentang bahwasanya Rasulullah SAW melarang umatnya berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau sudah mendekati bulan Ramadan, sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan dilarang berpuasa, kecuali orang yang biasa berpuasa Senin Kamis enggak apa-apa. Itu ya. Terus yang kedua, tidak boleh mendahului, barang siapa mendahului berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya maka dia sudah mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga kemarin sudah disampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian sudah melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian sudah melihat hilal 1 Syawal, maka berbuka puasalah kalian. Jangan berpuasa tetapi merayakan hari Idul Fitri. Lalu kata Nabi, maka apabila di akhir bulan Sya'ban dimendungkan kepada kalian, fa in humma alaikum, maka jika dimendungkan kepada kalian di akhir bulan Sya'ban, sudah tanggal 29 bulan Sya'ban, maka seharusnya esok harinya itu atau malam harinya sudah terlihat hilal 1 Syawal atau 1 Ramadan. Tapi kalau mendung, faqduru lahu, maka perkirakanlah untuknya. Ya ini maka diperkirakanlah, ya ini maksudnya dalam hadis lain diterangkan bukan diperkirakan bahwa besok itu tanggal 1, tetapi ini menurut hadis lain keterangannya fa in ughmiya alaikum, maka jika dimendungkan kepada kalian pada akhir bulan Sya'ban atau pada akhir bulan Ramadan, mau melihat hilal tidak kelihatan karena mendung, faqduru lahu salasina, maka kira-kirakanlah untuknya 30 hari. Atau dalam hadis lain dari riwayat Bukhari dikatakan fa'akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban atau bilangan bulan Ramadan menjadi salasina 30 hari. Jadi maksud hadis-hadis ini, sekarang kita berada di bulan Sya'ban ya, sekarang ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban hari ini adalah tanggal 23 ya. Tanggal 23 bulan Sya'ban. Besok 24 hari Kamis. Jumat tanggal 25 Sya'ban. Sabtu tanggal 26 bulan Sya'ban. Minggu atau Ahad tanggal 27 bulan Sya'ban. Senin tanggal 28 bulan Sya'ban. Terus tanggal 17 Selasa itu tanggal 29 bulan Sya'ban. Di bulan yang lalu, yaitu bulan Rajab, bulan Januari itu bulan Rajab, itu umur bulan Rajab itu menurut kalender di sini adalah 30 hari ya. Jadi 30 hari. Jadi kalau bulan Rajab 30 hari, maka bulan Sya'bannya itu umurnya 29 hari.
Itu begitu. Nanti kalau bulan ini 29 hari, bulan berikutnya itu 30 hari. Jadi 29, 30, 29, 30 gitu. Itu menurut ilmu hisabnya ya. Nah, jadi karena bulan Rajab yang lalu itu umurnya 30 hari, maka bulan Sya'ban ini mestinya umurnya 29 hari. Pas tanggal 17 Februari itu tanggal 29. Nah, nanti pada tanggal 29 bulan Sya'ban atau 17 Februari biasanya pemerintah melaksanakan ru'yatul hilal, melihat bulan tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan saja pada malam pada tanggal 17 atau pada tanggal 17 Februari itu terlihat hilal 1 Ramadan sehingga orang seluruh Indonesia bisa berpuasa tanggal 18 Februari atau tanggal 1 Ramadan yang bertepatan dengan 18 Februari. Kalau menurut hisab kalender Muhammadiyah yang punya tanggal 18 ya. Ya mudah-mudahan tanggal 18 itu. Nah, nanti kita tanggal 17 itu walaupun kita sudah berniat akan puasa tanggal 18 Februari misalnya ya. Misalnya di antara kita berniat untuk berpuasa tanggal 18, tetap kita harus menunggu ru'yatul hilal ya, melihat hilal dulu pada tanggal 17 Ramadan atau hari Selasa itu, Selasa malam. Biasanya diumumkan pada malam harinya. Mudah-mudahan terlihat tuh ya. Jadi kita bisa serentak puasa bareng, enggak ada yang beda ya. Dan nanti bulan Ramadan ini karena bulan Sya'ban itu 19 hari. Kalau kita puasa tanggal 18 mestinya itu kita berpuasanya 30 hari ya, mestinya. Tapi di sini juga sama ini. Bulan Ramadan itu umurnya kalau puasanya tanggal 18 Februari, maka berakhirnya tanggal 19 Februari. 19 Maret. 19 Maret itu 30 Ramadan itu. Sehingga hari raya tanggal 20 Maret ya. Kok 20 Maret sih? 20 Maret ya, 20 Maret. Tapi di sini 21 ya. Kok biasa iki? Kalender pemerintah kok 21. Ini beda dengan kalender Muhammadiyah berarti ya. Yang punya kalender Muhammadiyah pemerintah 20. Ini di sini Idul Fitri itu 21, 22 itu. Di situ tanggal berapa di situ? Cik, jadi tanggal berapa, Cik? Maret. Idul Fitri. Oh, kamu enggak pakai kacamata, enggak kelihatan lagi kamu. Tanggal berapa? Tuh enggak bisa lihat tuh, enggak pakai kacamata dia. Maret. Ya, 20 Maret. Ya, nanti kita lihat aja ya. Pokoknya itu namanya hisab itu ya pakai perhitungan. Kalau ilmu hisab itu sudah pasti pakem ya perhitungannya. Tapi kalau ru'yatul hilal bisa berubah-ubah. Ya, kadang-kadang sesuai kelihatan pada tanggal yang diperkirakan, kadang-kadang enggak sesuai. Nah, sudah kita menunggu aja ya. Jadi kalau misal tanggal 29 itu melihat hilal tidak kelihatan, maka disempurnakanlah bulan menjadi 30 hari. Jadi Sya'bannya dijadikan 30 hari. Nanti Ramadannya juga begitu. Kalau Ramadan tanggal 29 Ramadan melihat hilal enggak kelihatan bulan 1 hilal 1 Syawal, maka puasanya digenapkan menjadi 30 hari. Begitu menurut hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis berikutnya, hadis nomor 653. 653 itu berarti hadis nomor 1, 2, 3, 4. Hadis nomor 4 atau hadis nomor 653 dari kitab Bulughul Maram. Walahu fi hadisi Abi Hurairah, dan untuk masalah ini fi hadisi Abi Hurairah, di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan bahwa Nabi mengatakan, kalau kamu sudah melihat hilal pada tanggal 29 bulan Sya'ban untuk melihat hilal 1 Ramadan, tapi mendung, enggak kelihatan hilal 1 Ramadan, Nabi mengatakan fa'akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian semua iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban, salasina, menjadi 30 hari. Jadi kalau nanti mendung enggak kelihatan hilal, puasanya mungkin bukan tanggal 18 tapi tanggal 19 Februari. Itu kalau nanti ru'yatul hilalnya tidak kelihatan. Ya, ini ilmu untuk diketahui saja oleh sampean. Kan orang Islam berpuasa itu boleh berdasarkan hisab, boleh berdasarkan ru'yatul hilal. Tapi Nabi tetap memerintahkan untuk melaksanakan ru'yatul hilal, walaupun menurut hisab kita sudah mendapatkan perkiraan puasa Ramadan jatuh pada tanggal berapa, walaupun kita sudah tahu menurut hisab. Tapi Nabi tetap memerintahkan ru'yatul hilal. Ya, itu saja masalahnya ya. Nanti ada pertanyaan, kita mau ikut siapa? Mau ikut pemerintah apa? Mau ikut NU atau ikut Muhammadiyah? Nah, biasanya begitu toh, atau ormas yang lain. Kita mengikuti Rasulullah SAW aja gitu ya. Nah, kita disuruh ru'yatul hilal, ya kita melakukan ru'yatul hilal kalau kita bisa, atau ada saudara-saudara kita di Indonesia ini yang bisa melaksanakan ru'yatul hilal, yang tinggal di pinggir-pinggir pantai atau yang tinggal di pegunungan, yang tinggal daerah yang tinggi, itu melaksanakan ru'yatul hilal. Nah, nanti kita tinggal tunggu beritanya saja. Kalau satu saja dari penduduk di Indonesia ini sudah melihat hilal, walaupun yang lainnya enggak melihat, tetap itu sudah dinyatakan sah. Ya, bahwa Ramadan dimulai kalau sudah ada satu saja dari seluruh muslimin yang ada di Indonesia ini yang bisa melihat hilal atau bulan tanggal 1 Ramadan. Walaupun di daerah lain seluruh Indonesia enggak ada yang lihat, tapi ada satu aja di Indonesia ini ada yang melihat, itu sudah berlaku. Itu begitu kalau menurut aturannya ya. Hadis yang ke-6. Ini apa ini? Tentang apa ini? Sama 654 nomor hadisnya. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semua ridha kepada keduanya. Qala, sahabat Nabi Ibnu Umar berkata, taro'an nasul hilal. Taro'an nas, taro'a, saling melihat. Siapa an-nasu? Orang banyak. Al-hilala, hilal. Hilal itu bulan tanggal 1. Orang-orang banyak pada melihat hilal. Ceritanya begitu menurut Ibnu Umar. Fa akhbartu Rasulullah, maka aku Ibnu Umar memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni, bahwasanya aku Ibnu Umar, ra'aituhu, aku sudah melihatnya. Jadi orang-orang banyak pada melihat hilal, mereka pada enggak lihat. Lalu aku Ibnu Umar aku melihat, lalu aku beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Fasoma, maka kemudian Rasulullah berpuasa pada hari esoknya. Wa amaron nas, dan Rasulullah memerintahkan kepada orang banyak bisyamihi, untuk berpuasa pada hari itu, yakni pada hari beliau mulai puasa. Jadi memang seharusnya begitu Pak, Bu. Pelaksanaan hukum Islam ini berlaku untuk seluruh dunia Islam. Jadi orang Islam itu tidak boleh melaksanakan ajaran agama semau gue, enggak boleh. Harus ada pemimpinnya, pemimpin yang diikuti oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, itu kita belum punya. Imam seluruh dunia itu belum punya hari ini. Dulu di masa khalifah masih berlaku, masih ada kekhalifahan.
maka khalifah itulah sebagai imam muslimin seluruh dunia. Bisa tinggal di mana saja dia, asalkan dia orang Quraisy ya. Kalau bukan orang Quraisy nggak bisa jadi imam. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mensahihkannya, wal Hakim dan Imam Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini. Berikutnya hadis yang ke-6 nomor 655, wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan, anna A'rabiyan, bahwasanya ada seorang Arab desa, Arab yang tinggal di padang pasir. Ja'a, dia datang ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi. Waktu itu Nabi berada di Madinah. Orang ini berasal dari padang pasir di luar kota Madinah. Datang kepada Nabi, dia ngomong, "Inni ra'aitul hilal." Ini sungguhnya aku, wahai Rasulullah, wahai Nabi, ra'aitul hilal, aku sudah melihat hilal 1 Ramadan. Lalu Nabi enggak kenal orang itu kan, siapa dia nih kok datang pada ngomong begitu. Faqala, lalu Nabi berkata, "Atashhadu alla ilaha illallah?" Apakah kamu sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya apa kamu orang Islam yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, si orang Arab Badui tadi, orang Arab desa tadi menjawab, "Na'am, iya, aku sudah masuk Islam ya Rasulullah." Qala, Nabi bersabda lagi, "Atashhadu, apakah kamu sudah bersaksi juga anna, bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah?" Apa kamu sudah bersahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kan syahadat kan 2 syahadataini, 2 syahadat, 2 persaksian. Syahadat yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat yang kedua persaksian bahwasanya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa kamu sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, orang laki-laki tadi menjawab, "Na'am, ya sudah ya Rasulullah." Qala, lalu Nabi bersabda, "Fa'adzin finnas ya Bilal." Maka umumkanlah di antara manusia, wahai Bilal, agar tasumu, an yasumu, agar mereka berpuasa, ghadan, besok pagi. Ini orang sudah memberitahu bahwa dia sudah melihat hilal. Jadi 1 orang saja melihat hilal di suatu negeri, maka itu sudah berlaku hukum saat itu sudah masuk bulan tanggal 1. Ini hadis mengenai itu ya. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkannya adalah Imam 5, wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan yang mensahihkan, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga mensahihkan. Wa rajjahan Nasa'i, sedangkan Imam Nasa'i menyatakan yang rajih, yang kuat, hadis ini adalah hadis mursal katanya. Ini hadis dhaif kata Imam Nasa'i. Ini ya. Nah, tapi menurut yang lainnya sahih. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, nah ini sudah selesai masalah hilal. Ini sekarang bagian yang kedua, aturan yang kedua tentang berpuasa. Dan nanti kita menunggu mulainya puasa, menunggu ru'yatul hilal, pengumuman ada tentang hilal kelihatan apa enggak. Kita berharap hilal terlihat nanti tanggal 17, sehingga tanggal 18 kita semuanya se-Indonesia puasanya bareng, enggak ada yang duluan-duluan. Itulah, itu harapan kita begitu. Ya, kalaupun kita berbeda dengan pemerintah, ya pemerintah mengatakan puasanya tanggal 19, ya terserah saja orang mau ikuti pemerintah. Orang mau ikuti Muhammadiyah, ya silakan aja. Kalender Muhammadiyah itu misalnya, ya silakan aja. Enggak usah saling menyalahkan, enggak usah saling menyesatkan, enggak usah. Kenapa? Karena nanti ada hari hisab, ada hari perhitungan amal nanti di hari kiamat. Kalau yang benar itu ternyata salah, tetap dapat pahala 1. Kalau yang mengatakan itu dia salah, ternyata dia benar, di akhirat tadi dikatakan benar oleh Allah, dia dapat 2 pahala. Ya, itu aja, selesai. Hadis yang kedua, peraturan yang kedua adalah tentang ini. Hadis nomor 656, hadis nomor 7. Wa an Hafsata, dan dari sahabat Nabi yang bernama Hafsah, Ummil Mukminin, dia adalah ibunya orang-orang beriman. Maksudnya salah satu istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah binti
Umar ibnil Khattab. Hafsah ini anak perempuannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabatnya Nabi, temannya Nabi. Ya seperti saya berteman dengan siapa calon di antara sampean. Terus Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Hafsah. Terus Hafsah dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan Nabi. Umurnya jauh lebih tua. Boleh kalau mau, kalau boleh. Kalau yang mau menikahkan anaknya mau dan yang dinikahkan mau, ya boleh saja. Beda umur banyak enggak masalah. Ya, kakek-kakek kan ada kakek-kakek yang nikah sama gadis 19 tahun, mas kawinnya 2 miliar ternyata tidak dibayar kontan, jadi masalah itu. Ya udah biarin aja itu orang punya urusan ya. Wan Hafsah dari Hafsah Ummul Mukminin, dari Hafsah ibu orang-orang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada beliau. Anin Nabi, Hafsah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Nabi bersabda. Ini peraturan yang kedua. Peraturan yang pertama tentang puasa, kita memulai puasa berdasarkan ru'yatul hilal. Itu menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun menurut hisab kita sudah tahu tanggal 1 Ramadan itu kapan, tapi tetap ru'yatul hilal tetap harus dilaksanakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, qala, Nabi bersabda, man lam yubayyiti syiyam, barang siapa lam yubayyit, tidak berniat asyama puasa, qablal fajri, sebelum subuh, fala syiyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkannya adalah Imam 5 itu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini Imam 5. Imam 5 yang tadi meriwayatkan hadis ini. Nabi mengatakan, siapa yang pada malam hari di malam puasa sampai subuh tidak berniat puasa untuk besok paginya, maka tidak ada puasa untuknya. Puasanya tidak sah kalau tidak niat. Itulah sebabnya saudara sekalian, sebagian muslimin setelah sholat tarawih, mereka bareng-bareng dipimpin oleh imamnya mengucapkan nawaitu soma hodin an adai, gitu kan? Far disahri ramadhana hadihis sanati lillahi ta'ala, bareng-bareng diucapkan. Dulu waktu aku masih kecil, aku hidup di kalangan orang NU. Bapakku orang NU, mbahku dari bapak juga kiai NU. Jadi mbahku dari arah bapak itu kiai NU terkenal di kampungnya sana, di Kutoarjo. Kutoarjo itu Kabupaten Purworejo. Ya, bapakku sendiri juga kiai, bapakku kiai NU, asli NU. Sholat subuhnya pakai kunut. Ya. Tapi ibuku Muhammadiyah. Ibuku anak kiai Muhammadiyah. Itu loh penulis buku Iqra itu loh. As'ad Humam ya penulisnya. Itu saudara sepupu dengan mbahku. Ibuku itu orang tuanya asli Kota Gede, Yogyakarta. Ya, Kiai As'ad Husman itu saudara sepupu dengan mbahku dari arah ibu. Jadi Kiai Muhammadiyah itu, ibuku itu santriwati Muhammadiyah. Ibuku itu termasuk yang mendirikan itu loh, apa namanya, di Jogja itu ada apa namanya? Mu'alimat. Nah, ada sekolahan SMP apa SD, mu'alimat itu loh. Mu'alimat dulu letaknya di Suronatan, di depan PKU Muhammadiyah sekarang, agak ke barat sedikit. Itu dulu ibu saya itu guru mu'alimat anak-anak santri Muhammadiyah di Jogja. Lalu pindah ke Kebumen jadi komandan Kodim, ya sudah. Mbahku yang dari arah ibu ikut pindah ke Kebumen. Di sana mengurusi organisasi Muhammadiyah di Kebumen. Mbahku dari arah ibu. Mbahku dari arah bapak Muhammadiyah. Enggak apa-apa tuh, enggak berkelahi itu.
mbahku dari ibu dan mbahku dari bapak, padahal beda organisasi, yang satu NU, satu Muhammadiyah, mereka enggak berkelahi itu, enggak bermusuhan. Nah, harusnya begitu. Orang NU sama orang Muhammadiyah enggak boleh bermusuhan, ya. Saudara masuk surga bukan karena saudara orang NU. Saudara masuk surga juga bukan karena saudara orang Muhammadiyah, bukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang NU dan bukan orang Muhammadiyah. Halo. Ya, itu harus ngerti sampean. Oh, jangan mau dibodohin sama orang-orang bodoh itu. Nabi Muhammad itu bukan orang NU dan bukan orang Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu lahir ada mengajarkan Islam ini waktu itu belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, belum ada. NU dan Muhammad itu hanya ormas, organisasi, bukan agama. Ya, sekali lagi. Jadi jangan percaya sama orang yang ngomong, kalau saudara kepingin masuk surga harus ikut NU, kalau enggak maka enggak bisa masuk surga. Itu omongannya dia itu, bukan omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh, Pak, Bu. Halo. Nah, demikian juga kalau ada kiai bilang tidak akan masuk surga kecuali orang Muhammadiyah, sopodo wae itu, sama aja itu. Nabi Muhammad itu bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara mau berada di NU silakan, mau berada di Muhammadiyah silakan. Tapi yang diperjuangkan di NU dan di Muhammadiyah itu bukan Muhammadiyahnya, bukan NU-nya, tapi ajaran Islamnya, gitu loh, Mbah, Pak, Bu. Ada simbah-simbah tuh sini toh? Nah, gitu. Jadi ini hadis yang menerangkan bahwa kita kalau mau puasa Ramadan harus niat puasa di malam harinya sampai subuh terakhir. Nah, kalau kita tidak ikut sholat tarawih bareng-bareng, kita sholat tarawihnya sendirian malam hari di rumah masing-masing misalnya ya. Nah, waktu sahur itu baca niat di dalam hati atau dibaca. Kalau mau baca ya silakan, atau cukup dalam hati. Kita makan sahur itu sudah ada niat besok puasa Ramadan. Atau ketika orang sholat tarawih, kenapa kamu sholat tarawih? Besok mau puasa kok. Sudah, nggak usah ditanya, niatnya sudah ada. Walaupun tidak mengucapkan bareng-bareng ucapan niat tadi. Ya, rawahul khamsah, yang meriwayatkan hadis ini Imam 5, wa malan Nasai wa Tirmidzi ila tarjihi waqfihi. Imam Nasai dan Imam Tirmidzi cenderung condong kepada mentarjihkan hadis ini tentang kemauqufannya. Ini hadis mauquf. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan bahwa hadis ini adalah marfu', hadis yang terangkat sampai kepada Nabi. Walid Daraqutni, dan menurut hadisnya Imam Daraqutni, Nabi mengatakan la siyama, tidak ada puasa, liman, bagi siapa saja yang lam yafridhu, tidak meniatkan puasa, minal laili, di malam hari. Jadi niat puasa itu di malam hari sebelum besok paginya, sebelum masuk bulan Ramadan yang diawali di waktu subuh. Jadi prinsipnya dari dua hadis ini, kita di malam hari harus niat puasa Ramadan di malam harinya sebelum waktu subuh. Nah, ini yang hadis berikutnya ini masalah lain. Sekian aja dulu pagi hari ini, kita sambung lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.